Jadi pertama, kita harus paham mengenai konseptual penggunaan fungsi, terus kemudian memahami variabel, global, lokal, dan parameter. Sebelumnya kita hanya memahami ya atau mempelajari variabel saja, belum kemudian ke dalam definisi global, lokal, maupun parameter. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu. Yang ketiga, dapat melakukan implementasi variabel global dan lokal. Implementasi tentunya nanti secara praktik ya, bagaimana caranya itu. Kemudian dapat melakukan implementasi function tanpa atau dengan parameter. Nah, tadi ada variabel global dan lokal, itu harus paham dulu, kemudian nanti dengan penggunaan parameter. Yang sudah membaca, yang sudah mempelajari, maksud dari variabel global dan lokal itu apa? Atau macam definisi dari masing-masing itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Global itu berarti buat variabel yang menyeluruh bukan Pak? Kalau lokal itu kayak khusus. Global itu menyeluruh, kalau lokal itu khusus secara oke. It's okay. Jadi secara umum itu memang definisinya memang seperti itu. Tapi secara detailnya lagi nanti teman-teman harus lebih paham gitu. Di sini di dalam pemrograman itu biasanya ternyata kemarin kalau misal program itu kalau di dalamnya tidak ada fungsi, tidak ada perulangan, maksudnya program itu biasanya di dalamnya ada perulangan, ada logika kondisional, ada operator, kemudian biasanya yang lebih umum lagi biasanya akan ada fungsi atau function di dalamnya. Terus, kenapa kok kita menggunakan fungsi secara konseptual dulu ya? Ini digunakan kalau teman-teman seumpama ya menemukan permasalahan yang terlalu kompleks gitu. Terlalu kompleks, masalahnya itu sangat kompleks. Kompleks itu bisa macam-macam ya. Bisa sangat rumit, sangat banyak, rumit banyak, terus kemudian jadi satu gitu. Jadi satu gitu. Itu kan jadi kompleks ya. Gitu. Contohnya, semisal kok teman-teman ingin menggunakan sepeda motornya untuk pergi keluar kota. Sedangkan sepeda motor teman-teman itu yang pertama mati atau tidak bisa hidup. Itu apa saja ya? Berarti kan harus tahu ya, harus tahu masalahnya itu apa kok bisa mati. Kan macam-macam. Kemungkinan bisa karena bensinnya habis, terus kemudian bisa karena apalagi kelistrikannya. Ah, yes, itu mesinnya mogok atau bannya copot itu nanti lari sendiri banyak. Enggak. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa macam permasalahan yang memang itu jadi kalau semisal kok dikumpulkan jadi akan sangat rumit nantinya. Nah, itu. Nah, di dalam fungsi ini kita nanti mencoba untuk mendetailkan, membagi permasalahan yang rumit itu ke dalam sub-sub permasalahan yang nanti bisa terselesaikan dengan mudah. Jadi intinya kalau ada permasalahan yang kompleks, itu silakan identifikasi satu persatu dulu teman-teman, masalahnya di bagian apa saja. Nah, kalau sudah ketemu nanti penyelesaian masalahnya itu akan kita implementasikan kalau di dalam bahasa pemrograman atau dalam pemrograman itu disebut sebagai function atau fungsionalitas atau fungsi. Gitu. Jadi secara konseptual seperti itu. Terus kemudian contohnya lagi, kalau semisal teman-teman ingin membuat ya, ini kan udah masuk sedikit ke pemrograman. Teman-teman ingin membuat sistem atau aplikasi untuk apa? Untuk ATM. Ingin membuat aplikasi untuk ATM. ATM kan ada macam-macam ya fungsinya ya. Bisa ngapain saja. Yang pertama bisa untuk menarik uang, kemudian bisa untuk menabung, ada store tunainya. Kemudian bisa untuk apa lagi? Ternyata bisa untuk pembayaran, apalagi untuk kredit dan sebagainya. Nah itu. Dari 4 fungsi yang telah kita identifikasi tadi, tentunya kan kita harus menyelesaikan ya solusi permasalahannya masing-masing. Nah, kalau semisal kok nanti sudah terdefinisi solusinya, semisal untuk menarik uang berarti saya harus listing atau mencari dulu akun rekeningnya itu milik siapa, baru nanti akan saya kurangin sesuai nominal dari yang ditarik. Kemudian dikasihkan uangnya kayak gitu.
Nah, itu. Jadi fungsi-fungsi tadi kan kalau sudah dikemas jadi satu, nanti menjadi sebuah program yang utuh, intinya seperti itu loh. Nah, itu. Jadi satu buah program yang utuh yang nantinya bisa digunakan. Nah, itu tadi kenapa kok kita menggunakan function. Terus di sini, kalau nanti teman-teman menemukan ada yang namanya function atau ada yang namanya metode, itu jangan bingung. Karena function itu adalah fungsi yang ada di dalam struktural programming. Jadi kalau nanti teman-teman mengimplementasikan dalam struktural programming itu nanti kita sebut fungsinya itu adalah function. Tapi kalau ke dalam orientasi objek itu biasanya umum dikenal sebagai metode. Itu ya. Jadi ini sama sebenarnya. Cuma dalam struktur programmingnya itu yang metode itu ke dalam object oriented atau orientasi objek, yang struktural yang function ini ke dalam struktural programming. Bedanya apa, Pak? Itu bedanya karena sebentar ya, tambah sih. Bedanya apa, Pak? Bedanya struktural programming itu kalau teman-teman nanti membuat function yang biasa, ini kalau kita masuk nanti ini sudah dalam fungsionalitas atau dalam function struktural programming nanti. Penerapan function yang pertama itu stepnya kita nanti sudah masuk dalam struktural programming gitu. Terus kemudian yang object oriented programming ini nanti setelah kita menggunakan sudah bisa paham struktural programming, itu biasanya nanti akan dibawa ke orientasi objek. Orientasi objek itu lebih ke detail lagi nanti penggunaan objek. Jadi kalau misal teman-teman itu membuat sebuah game contohnya ya, game itu kan ada beberapa karakter ya, ada hero, ada musuh maupun macam-macam ya. Dan setiap karakter itu kan nanti mempunyai sifat, kemudian power, weapon dan sebagainya beda-beda ya alatnya itu nanti itu umumnya nanti sudah masuk ke dalam objek orientasi dalam programmingnya. Jadi objek itu sudah nanti mempunyai fiturnya sendiri-sendiri gitu. Kalau yang struktural ini berarti masih ke listing semuanya, nanti kalau manggil ya harus satu persatu. Kalau ini sudah mempunyai objek, nanti punya fitur sendiri-sendiri nanti yang bisa digunakan. Setiap kita menciptakan objek baru, nanti bisa kita tambahkan fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang melekat pada objek itu. Jadi enak nanti. Saya ingin menciptakan satu hero, satu buah objek saya ciptakan, nanti bisa mempunyai macam-macam kemampuan. Itu tentunya dengan melakukan pemanggilan metode tadi. Semisal metode tembak saya tempelkan di sini, metode untuk berjalan saya tampilkan di sini, nanti langsung bisa jalan. Kalau struktural programming itu nanti dipanggil, cuma pemanggilannya itu nanti tidak sama dengan penciptaan objek. Jadi ya kalau kita manggil ya nanti akan terpusat ke situ. Maksudnya gini, dalam satu kode itu tadi ya harus terpusat ke dalam baris kodenya. Kalau objek kan berbeda-beda. Nanti objek sendiri bisa mengambil metode dari kelas yang lain. Kelas itu nanti kumpulan sebuah fungsi atau sebuah metode. Kalau struktural programming itu beda. Nanti umumnya akan dasarnya tidak penciptakan objek, tapi nanti menciptakan sebuah variabel. Kalau yang orientasi objek itu nanti penciptaan objek. Bedanya di situ. Intinya saya ulangi lagi, kalau orientasi objek itu penggunaan fungsi itu berdasar penciptaan objek atau bisa kita kenal dengan metode. Kalau yang struktural programming, penggunaan fungsinya itu ya sudah dari penciptaan variabel. Jadi beda ya antara variabel dan antara objek kemudian dengan struktural programming ini tadi. Nanti kalau teman-teman menerapkan pemrograman secara orientasi objek itu kemudian akan lebih paham. Untuk saat ini kita masih dalam struktural dulu, jadi yang wajib kita pahami di bagian ini. Terus kemudian di dalam function itu tadi, itu ada yang namanya variabel, nanti juga kita akan bahas. Sebelum ke situ kita
wajib paham dulu cara definisi dari fungsi itu seperti apa, gitu. Atau function itu seperti apa. Ternyata adalah def, nama function, kemudian ada kurung bulat, buka kurung tutup. Kemudian isi kode function, kemudian return objek variabel. Def ini harus ada, kalau kita mendefinisikan function harus ada def. Def itu artinya dari definition. Nah, definisi function kan def ya. Def berarti definisi function atau definition dari functionnya. Def nama function, namanya apa, kemudian ini isinya, ini nilai yang akan dikembalikan oleh function ini. Contohnya nih, def luas lingkaran, itu nanti isinya apa, kemudian akan dikembalikan nilainya di sini. Jadi luas itu nanti akan dikembalikan di sini. Loh kok dikembalikan Pak? Maksudnya dikembalikan itu apa? Nanti akan kita bahas. Itu ya. Ya, yang paling penting teman-teman paham dulu cara penulisan function dulu. Yang pertama tadi ada def nama function, kemudian di sini ada kurung buka kurung tutup. Biasanya kurung buka kurung tutup ini akan dijadikan untuk penempatan variabel parameter, maaf. Digunakan untuk penempatan parameter di sini. Nah, jadi def luas lingkaran, kemudian ada parameter, kemudian isi dari fungsinya apa, kemudian return, kembalikan nilainya nanti. Dan fungsi itu bisa ada return atau ada nilai kembalian, dan kemudian bisa tidak ada nilai kembalian. Maksudnya tidak menggunakan nilai kembalian itu juga bisa. Tapi umumnya biasanya akan menggunakan nilai kembaliannya. Atau hasil yang diproses itu akan dikembalikan, intinya gitu loh, biasanya seperti itu. Ya. Jadi tadi ada def luas lingkaran atau nama fungsinya, kemudian di sini ada parameter ini prosesnya, terus dikembalikan nilainya. Oke. Kemudian variabel global, lokal, dan parameter. Gitu. Oke, kita bisa lihat di sini. Yang sudah belajar, saya ingin tahu nih teman-teman. P ini variabel apa ya? Mas Yongki, kira-kira apa? Halo? Iya, Pak. P itu variabel apa? P. P itu variabel lokal, bukan, Pak? P itu variabel lokal atau bukan? Saya bertanya. Ya, Pak. Mas Yongki, apa itu variabel lokal atau global? Menurut Mas Yongki gimana? Variabel lokal, Pak. Nah, oke. Kemudian saya tanya lagi, Mas Angga. Iya, Pak. R itu variabel apa ini? Iya, Pak. Variabel global, Pak. Variabel global, oke. Terus kemudian lagi saya tanya lagi, Nafisa nih, Nafisa, oke Nafisa. Keliling itu variabel apa? Keliling itu variabel global, Pak. Oke, kenapa kok kalian menjawabnya salah semuanya? Oh iya, Pak. Padahal di bawah sini sudah ada penjelasannya loh. Wah, ini gimana pada belajar atau enggak kemarin, ayo. Saya ini jadi bertanya-tanya, katanya saya sudah mempelajari Pak, sudah mempraktikkan. Padahal di sini ada penjelasannya kok nggak dibaca. Ayo. Nah, ini gimana tuh? Itu ya. Jadi Pi itu adalah variabel Global. Global. Nah, Pi itu adalah variabel global. Terus kemudian tuh R itu ada variabel Parameter, Pak. ya, R yang di sini parameter, kalau yang di tengah ini adalah variabel lokal. Luas ini variabel Lokal. Keliling Lokal, Pak. lokal juga. Jadi seperti itu ya. Kenapa kok bisa disebut seperti itu? Itu karena Pi ini akan dikenali oleh function luas lingkaran. Pi ini akan dikenali oleh function yang di keliling lingkaran. Jadi Pi ini itu berasal dari sini. Sedangkan R ini
R ini itu berasal dari R-nya masing-masing. R ini itu dari sini, R ini itu dari sini. Itu. Paham ya? Oke? R ini itu dari sini, R ini dari sini. R variabel lokal yang ini itu berasal dari parameter luas lingkaran yang di sini. R variabel lokal yang di sini itu berasal dari parameter keliling lingkaran yang dari sini. Nah, terus fungsinya dari parameter itu untuk apa-apa? Nah, itu yang teman-teman sebenarnya harus tanya di situ. R itu digunakan untuk apa? R ini digunakan nanti untuk melewatkan nilai ya. Jadi kalau misal kita nanti pemanggilan kemudian mengisikan R-nya ini, berarti nilai di sini itu nanti akan ditangkap oleh R yang ini. Nah, itu. Tadi kan P-nya udah ya, ada nilainya 314. R-nya kan belum. Nah, berarti R ini nanti akan merujuk ke sini, R ini juga akan merujuk ke sini. Itu. Penjelasannya seperti ini. Oke, terus kemudian untuk implementasi praktiknya nih. Nah, kenapa kok kita menggunakan function itu? Nah, salah satunya seperti ini. Saya sudah menjelaskan tadi ya, secara abstrak tadi yang secara gambaran, entah itu teman-teman paham atau enggak. Sekarang kita lihat contohnya biar lebih paham itu. Di sini kita keuntungan menggunakan function itu agar apa? Kita bisa menciptakan beberapa penciptaan definisi untuk variabel itu tanpa menuliskan kode yang sama ya. Contohnya nih, saya itu punya 3 lingkaran. Saya akan menghitung 3 lingkaran ini. Dan ternyata jari-jarinya setiap lingkaran itu beda-beda. Yang lingkaran 1 itu 7 jari-jarinya. Lingkaran 2 itu 3, lingkaran 3 itu 9. Nah, bagaimana saya harus menghitung itu? Kalau teman-teman tidak menggunakan fungsi, itu bagaimana teman-teman menuliskannya? Pasti nanti teman-teman akan menuliskan seperti ini. Lingkaran 1 itu nanti iya. Nah, nanti pasti seperti ini. Ini 7 dikalikan 3,14 seperti itu toh. Nah, ini juga nanti 7 dikalikan 3 yang lingkaran 2. Yang lingkaran 3 itu berapa? 9 kayak gini. Ini kan tidak reusable ya. Ini mengulang penulisan 3,14. Mengulang penulisan ini, mengulang penulisan ini, dan secara kasaran teman-teman akan mengulang penulisan rumusnya ini. Nah, ya. Kalau teman-teman menggunakan function itu cukup teman-teman menuliskan ini saja. Def luas lingkaran R, kemudian prosesnya itu apa? Nah, seperti ini. Nilainya nanti yang ini itu akan dikembalikan. Nah, jadi nanti luas lingkaran ini kan dipanggil nih. Nah, ke sini. Dan akan memasukkan nilai 7 ke dalam parameter. Nah, 7 akan dihitung di sini. Nah, 3,14 itu dari sini diambilnya. 3,14 kalikan 7 dipangkatkan 2. Atau 7 pangkat 2 dikalikan 3,14. Ininya sudah ketemu nilainya. Terus kemudian dikembalikan di sini. Return luas itu nanti akan menghasilkan nilai untuk variabel yang ini. Variabel yang kedua juga sama nih ya, yang lingkaran ini. Nanti akan berdasarkan dari sini. Nah, luas lingkaran akan dipanggil, kemudian jari-jarinya 3. Nanti terus kemudian diproses ya. 3,14 dikalikan 2, dikalikan 3, kan 3 ya. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Kemudian dikalikan P-nya berapa? 3,14. Nanti akan dikembalikan lagi. Jadi seperti itu terus. Nanti yang luas lingkaran ini akan menghasilkan nilai dari pengembalian ini ya. Ini juga dari sini, ini juga dari sini. Akan tetapi masing-masing nilainya dari jari-jarinya itu beda-beda. Jadi otomatis kalau kita menggunakan fungsi ini tinggal manggil-manggil aja. Kita panggil tanpa menuliskan rumus lagi. Kemudian nanti tinggal kita terima hasilnya yang diolah itu apa? Menggunakan ini. Ini return, kemudian akan disimpan ke masing-masing variabel ini. Seperti itu. Kalau kita save, coba kita jalankan.
Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ada yang bertanya, silakan. Pak, kalau P-nya di dalam dev, Pak, apakah Gimana? tetap, Pak? Kalau penulisan P-nya di dalam dev, Kalau penulisannya di dalam dev, berarti nanti P ini itu hanya akan dikenali di sini. Nah, berarti ini adalah variabel lokal. Kalau saya pindah ke sini. Kalau di sini, ini variabel global karena P ini akan dikenali oleh luas lingkaran dan akan dikenali oleh keliling lingkaran. Jadi, P ini akan dikenal di mana-mana. Itu variabel global. Kenapa kok R itu variabel lokal, luas itu juga variabel lokal? Karena hanya fungsi luas lingkaran ini yang bisa tahu. Sebentar, ini kok ada telepon nih malah. Oke, sudah ya. Tadi ada dari bagian objek itu telepon, jadi harus saya jawab dulu. Oke, tadi ya. Kenapa kok dia disebut variabel lokal dan global itu tadi. Luas ini disebut variabel lokal itu karena hanya dikenali pada fungsi luas lingkaran. Keliling juga disebut variabel lokal karena hanya dipahami atau dikenali pada fungsi keliling lingkaran. Seperti itu. Dan P kenapa kok disebut variabel global? Karena ini nilainya dihasilkan dari sini ya. Dan ini itu akan dikenali di sini dan di sini, makanya ini disebut variabel secara global seperti itu. Jadi kalau P-nya dipindah ke sini, seperti ini, itu nanti berarti P-nya ini adalah variabel lokal. Berarti yang di sini itu nanti hanya mengenali yang ada di sini. Nah, itu dipindah berarti lokal, udah bukan global lagi. Cuma yang ini itu nanti akan dikenali di sini. Tapi kalau ini itu tidak bisa dikenali di sini ya, karena sudah ada di dalam. Itu tidak bisa dikenali di luar. Seperti itu. Oke ya. baik Pak, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Cukup? Silahkan kalau ada yang bertanya. Cukup, Pak. Oke. Cukup dulu. Berarti sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita sudah paham apa itu parameter, apa itu variabel global, apa itu variabel lokal. Kemudian di dalam parameter, nah ini parameter ini sebenarnya teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu ya, tidak hanya satu ya. Contohnya luas lingkaran 7, kemudian ini R. Misalnya kok tabung nanti ada T ternyata. Oh teman-teman bisa menambahkan juga nanti. Bisa tingginya itu berapa 10 kayak gitu. Atau ada nilai apa lagi. Itu disesuaikan. Jadi parameter itu bisa lebih dari satu dan sampai tak terhingga. Seperti itu. Kemudian ini, nah kita mencoba implementasi ini, itu kode program persegi panjang. Di sini ada 3 fitur ternyata. Fiturnya yang pertama apa? Mencari luas persegi panjang. Yang kedua mencari keliling persegi panjang. Kemudian yang ketiga keluar dari program. Ini tadi ya. Ini merupakan satu program dengan satu kesatuan. Ibaratnya kalau kita buat kompleks ya kita asumsikan ini kompleks ya nggak masalah, tapi ini terlalu sederhana sebenarnya. Kita diminta untuk nanti membuat program yang bisa menangani ini. Gitu. Tentunya kalau kita udah tahu fungsinya dari fitur-fiturnya itu, terus kita bisa melakukan implementasi fungsi ya dalam program ini. Fungsi pertama itu mengenai luas persegi, fungsi kedua itu mengenai keliling lingkaran,
keliling persegi. Yang ketiga itu mengenai cara keluar dari programnya itu seperti apa nantinya. Itu. Jadi contohnya nih di sini, apabila program dijalankan pertama kali akan tampil sebagai berikut. Ada perintah seperti ini, pilih salah satu dari 3 fungsionalitas berikut. Apabila saya pilih satu, masukkan pilihan Anda satu, itu nanti terus kemudian akan diminta untuk memasukkan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian keluar hasil luas persegi panjangnya. Kemudian setelah itu apa? Akan keluar lagi ini. Nah, pilihannya. Diminta untuk milih lagi. Kemudian kalau kita milih 2, itu nanti akan muncul hasil keliling persegi panjangnya. Diminta nanti untuk memberi masukan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, kemudian akan keluar ininya perintahnya lagi. Baru kalau pas kita memasukkan angka 3, itu nanti akan ada peringatan goodbye, terima kasih telah menggunakan program kami, seperti itu. Ini sudah ada yang menerapkan kemarin. Gimana? Kemarin sempat nyoba itu Pak, tapi malah pusing sendiri Pak saya. Jadi menerapkannya tapi pusing sendiri ya. Pusingnya nggak ngajak teman-temannya ya. Tapi sendirian aja. Oke. Saya coba cek dulu. Fungsi. Oh, enggak ada ya. Oke, kita buat sendiri aja. Fungsi. Oke, kita buat. Oh, tidak bisa klik tadi. Oh, bentar. Kita coba tadi. Ya, tadi ada ini. Kita coba. Oke, kemudian saya coba untuk seperti ini ya. Oh, find replace itu gimana? Ctrl F. Kita coba dulu ya. Harusnya ini bisa. Oke. Nah, ini yang fungsi yang pertama. Fungsi untuk pilihannya. Terus kemudian yang ini. Silakan teman-teman bisa dipraktikkan sekalian. Ada toh modulnya? Halo? Ada Pak, ada Nah, Pak. Silakan sekaligus dipraktikkan, nanti kalau ada yang keliru atau error bisa ditanyakan.
while kemudian dan saya coba untuk hapus ininya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita akan melakukan oke. Terus panjang option seperti itu. Oke. Kita jalankan. Kelihatan kali link ternyata. Oh ini. Oh ini. And is not defined. Kalian 17 pilihan-pilihan. Kita benar ya? Name pilihan dan baris 17. Nah, saya belum. Dan 11 lagi. Name pilihan is not defined. Oh ya, sorry. Harus ada inisialisasi dulu. Oke, masukkan pilihan Anda nih. Kalau saya pilih 1, nanti mencari topik panjang. Panjangnya berapa? Itu 8. Bannya berapa? 4. Kemudian seperti ini. Hasil topik panjang adalah 22. Yang selanjutnya seperti apa? Itu bisa menggunakan pilihan yang kedua sama ya. Mencari keliling persegi panjang. Bannya berapa? 9 ya. Bannya berapa? 2. Nah, terus seperti ini akan keluar. Hasil keliling persegi panjang adalah 20. Atau 2022. 22 itu. Terus kalau keluar kita tinggal tekan 3 terus harusnya enggak nih 3. Keluar dari program. Bentar. 3. Oh, enggak ding. Nah. Oke, beranya 3. Oh, oke. Opernya nggak jalan ya. Lah.
Harusnya 3 itu keluar hasilnya. Itu ya. Ternyata kok 3 bisa jalan ya. Itu ada yang tahu kira-kira pasukan pilihan ada 3. Berarti kan 3 kan keluar ya. Ternyata tidak dapat. Itu ya. Yang paling penting teman-teman paham dulu. Paham mengenai apa namanya. Nanti sebenarnya penggunaan ini itu bisa dikombinasikan dengan perulangan. Contohnya ini tadi ya, yang option itu nanti kalau misalnya kita kok ini kita panggil option ini nanti akan keluar ini. Nah, keterangan ini. Kemudian yang bagian luas persegi panjang ini ada parameter panjang dan lebar ya. Nah, nanti langsung kalau yang ini itu merujuk ke luas persegi panjang itu yang ke sini. Ini yang ke luas persegi panjang. Kalau yang keliling persegi panjang itu nanti ke sini juga. Jadi selain angka 3 dan 0 itu nanti akan mengerjakan task ya, atau mengerjakan sebuah pekerjaan dengan detail seperti ini. Oke, bagaimana, ada yang ingin bertanya kira-kira? Saya kok meripati agak gelapur jadi nggak begitu nih jelasnya. Gimana? Silakan. Cukup? Pak. Iya. Bareng itu sifatnya dulu wis Pak. Iya, gimana? Enggak Pak, cuma mau nanya itu untuk inputan Pak, itu kita input dulu atau integer dulu apa bebas Pak? Integer dulu, kemudian dari dari cara konversinya dulu baru nanti inputannya. Oh, oke Pak. Berarti kalau misal itu kan integer, kalau misal ganti string tinggal ganti str gitu aja Pak. Iya, tinggal str atau float, tinggal float aja. Tapi sih biasanya masuknya input dulu, berarti input dalam kurung integer gitu Pak. Bisa kok. Coba kita coba ya. Oh, coba dulu Pak. Nggak bisa harusnya. Oke. Kita coba dulu. Tuh. Oh, kok bisa jalan? Coba kita masukkan tapi. Nah, kan nggak bisa toh? Invalid literal. Oke Pak, makasih Pak. Nggak bisa ya. Oke, selain itu Mbak Nafisa silakan. Pak mau tanya itu untuk yang clear itu untuk satu fungsi atau bagaimana ya Pak? Soalnya saya kemarin yang itu Pak, pilihan keluar. Saya kemarin harus satu-satu dulu Pak, bikin program. Terus itu kembalinya itu harus satu-satu dulu gitu Pak, mengakhiri programnya. Itu sebenarnya bisa dibuat fungsi. Kali ini kan saya buat pilihan ini ya. Nah, ini option itu nanti untuk milih. Nanti yang ini untuk menangkap inputan dari keyboard pilihan kita, kemudian yang ini digunakan untuk menampung apa yang diinput, ini mengirimkan lagi. Jadi kalau di return berarti dikembalikan ya. Berarti ini itu nanti akan menangkap inputan dari keyboardnya. Kalau pilihan itu nanti sama dengan 3 atau pilihan itu sama dengan 0, nanti akan break, akan selesai. Jadi untuk perulangan while itu akan diakhiri.
Gitu. Tapi kalau nanti kok selain 0 dan 3 itu nanti akan melakukan ini. Nah, melakukan operasi atau tahapan kode yang ini. Minta untuk memasukkan panjang, minta untuk memasukkan lebar, kayak gitu. Nah, yang pilihan ini nanti kita akan cek lagi nih, apakah pilihannya yang satu. Kalau satu nanti akan ke sini, kalau kedua berarti nanti akan ke sini. Satu itu apa? Kita bisa lihat di sini. Satu itu untuk mencari luas persegi panjang. Dua itu apa? Dua itu untuk mencari keliling persegi panjang. Rumusnya kan sendiri ya. Ini seperti ini seperti ini. Dan ini itu nanti dari sini. Terus yang ini itu pemanggilan dari mana? Dari sini. Seperti itu. Oke. Gimana, Mbak Nafisa? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi sendiri apa namanya untuk exit-nya itu nanti itu di sini, Mbak. Kalau saya terapkan di sini. Nah, jika nanti pemilihan 3 atau 0 itu nanti akan break, akan exit. Harusnya bisa exit itu. Tadi nggak bisa keluar tuh kenapa ya? Harusnya bisa. Aduh, kok Python. Pilihan 3 itu harusnya keluar, tapi kok diminta masukkan panjang lagi ya? Kayaknya itu Pak, apa? Itu kan itu di if lagi apa ya Pak? Kayaknya Pak, yang di bawah sendiri itu loh Pak. Kan itu if satu, nggak di situ nanti if. Oh iya. Gitu, Pak. Betul. Coba kita buat kalau if 3 atau 0 ya. Kita buat if 3 atau 0. Ini aja kita buat if pilihan sama dengan 3 atau or pilihan sama dengan 0. Ini elif berarti ya. Nah, nanti akan break. Oke, coba kalau kita buat seperti ini. Oh enggak ya, ini harusnya enggak ya. Bukan. Masa itu kan else. Kalau break kan sudah selesai. Ini masuk enggak? Tak cek dulu. Loh, nggak masuk ya, nggak masuk sini kan ya? Pilihan Anda 3, nggak masuk sini. Harusnya masuk sini. Pilihan sama dengan 3. In option, coba cetak. Mulai dari pilihan itu berapa? Tiga. Benar 3. Ada apabila pilihan 3 sama dengan 3 atau misalnya sini. Atau orto ini. Oh iya, sorry, ini bukan garis tegak ya, tapi or. Nah, jadi gini. Saya kadang-kala agak keliru. Biasanya ada or yang menggunakan garis tegak itu. Kalau di JavaScript sebetulnya menggunakan garis tegak. Kalau Python kan or-nya menggunakan or seperti itu ya. Jadi kalau 3 berarti keluar. Nah, kalau 3 itu keluar. Atau goodbye, misalkan goodbye. Nah, kita coba 3 goodbye gitu. Terus kemudian kalau misal kita pilih yang lain 1. Nah, diminta untuk masukkan panjangnya. Misal berapa? 7. Lebarnya 4. Nah, hasilnya 28 untuk luas persegi panjangnya. Kalau kita masukkan pilihan yang kedua, ini kan kedua ya, kelilingnya ini kita coba.
nanti berapa? Semua panjangnya 4, lebarnya itu ada 8. Sama ya? 48, 47, 28. 48, 24. Udah. Nah, ini masih tetap jalan karena looping ya. Karena proses ini ada dalam looping while ini. Looping ini akan berhenti apabila di sini itu nanti false. Di sini itu nanti akan kondisi menjadi false. Kalau 1, 2 kan masih true ya. 1 kan masih di bawah 3, 2 itu masih di bawah 3. Baru nanti kalau kita masukkan angka 3, nah, itu akan keluar. Karena apa? Karena 3 itu sudah sama dengan 3. Atau 3 itu nanti akan dicegat di sini. Nah, jadi selain ada di sini, diakali nanti biar tidak terulang di sini, itu juga diakali di sini. Nanti kalau ada pilihan 3 langsung di break, dicetak dulu kemudian dikeluarkan. Cetak goodbye kemudian dikeluarkan menggunakan break ini. Break ini kan untuk menghentikan perulangan ya. Jadi perulangan while ini akan berhenti nantinya. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas? Atau ada yang bertanya? Sudah, Pak. Terima kasih. Yang lain? Ada yang bertanya? Silakan. Ini saya agak pilek bindeng. Hidungnya tuh mampet jadi jelasin tuh kurang fokus. Aduh, tadi tuh sempat minum obat jadi mah ngantuk itu rasanya. Gimana? Ada yang bertanya? Silahkan. Kalau ada, saya ulangi lagi. Kalau tidak ada, yang bawah itu Pak simbolnya. Gimana? Halo? Izin bertanya Pak. Iya. Bagaimana? Ini banyak suara-suara yang maaf. Silakan Mas. Yang I modulus itu Pak, yang print bawah itu Pak. I modulus. Ini. Oh, ini bukan modulus Iya, Mas. yang itu digunakan untuk kalau kemarin kita pakai gini ya. Gini ya. Nah, ini cara yang lama. Nah, cara yang lama pakai persen I itu cara yang lama. Kalau sekarang kan kita sudah menggunakan cara seperti ini ya. Ini sama sebenarnya. Ini. Nah, sama seperti ini. Sama dengan menggunakan format dulu. Titik format. Nah, sama. Iya. Kalau tadi kan kenapa kok seperti ini? Ini cara yang lama. Jadi kalau ini itu nanti nilai yang diisikan di sini harus integer karena iya. Kalau kita masukkan float ataupun yang lain itu nanti tidak bisa masuk ke sini. Kalau ini nanti secara global. Float, integer, string itu bisa masuk dalam sini. Nah, jadi ini cara yang lama, ini cara yang baru. Nah, makanya saya menyarankan yang seperti ini sebenarnya. Nah, menggunakan format. Nah, titik. Oke, kemudian saya coba jalankan. Aduh, belum saya isikan. Nah, sama ya, bisa tercetak ya. 56 tadi. Hasil luas persegi panjang sama. Hasil luas persegi panjang adalah itu menggunakan yang tadi I, persen I, sekarang jadi seperti ini. Nah, ini kan nanti akan diisikan oleh ini ya. Nah, seperti itu. Kalau tadi menggunakan persen I, kemudian persen luas kayak gini. Itu bukan modulus, itu hanya untuk mencetak, digunakan untuk mencetak. Jadi beda lagi ya Mas ya. Karena kenapa kok dia seperti ini? Kalau nanti ada di dalam apitan petik seperti ini, ya petik penutup, petik pembuka, berarti ini adalah nanti yang akan diisikan. Data itu akan masuk ke dalam sini sesuai format I-nya ini. Kalau I berarti integer. Jadi bukan modulus.
Saya ulangi lagi, itu bukan modul diskusi. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Halo? Cukup, Bagaimana? Pak. Cukup ya? Atau ada yang bertanya? Sepertinya enggak kurang kondusif. Banyak dosen-dosen yang pada bercanda tapi tidak memperhatikan kita kalau lagi ada kuliah. Bagaimana? Cukup? Oke. Kalau cukup, saya kira ini sudah cukup ya, ada jam 14:08, masih ada 2 menit lagi. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, saya silakan untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Untuk presensinya sudah, Pak. Gimana? Untuk presensi. Habis ini saya buatkan ya. Baik, Pak. Oke, nanti saya ingatkan lagi ya Mbak Nafisa ya. Iya, Pak. Mbak Nafisa tuh ketua kelas. Bukan, Pak, tapi saya itu PC, Pak. Oh, siap. PC-nya penanggung jawab. Bagus. Oke, saya suka ada yang mengingatkan seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri ya pertemuan kali ini. Semoga yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya kurang kondusif juga. Ngantuk sekali hawan ini. Terus kemudian kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup. Terus silakan dipelajari lebih lanjut. Habis ini nanti kita akan mempelajari mengenai exception handling, bagaimana cara kita menangkap error dan mengembalikan dengan cara yang manusiawi itu seperti apa, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, saya tutup pertemuan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.